H7 akad, Arumi tahu Baskara beristri 2. Gaun pengantin tersimpan, rencana balas dendam elegan telah disiapkan. Siapakah yang akan hancur di pelaminan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Jubah pengantin putih gading itu menggantung indah di sudut kamarku, memantulkan cahaya lembut dari lampu tidur. Hanya tinggal 7 hari lagi. 7 hari menuju hari di mana aku, Arumi Safira, akan resmi menjadi istri dari Baskara Wibowo, pria yang kupikir adalah jawaban atas segala doa dan penantianku. Baskara, dengan sorot mata teduh dan senyumnya yang selalu menenangkan, seolah diciptakan untuk menjadi imam bagiku. Dia mapan, taat, dan yang paling penting, dia menunjukkan komitmennya pada pernikahan yang dibangun atas dasar syariat. Pesta pernikahanku, atau lebih tepatnya akad nikah yang sakral, sudah diatur dengan sangat matang. Gedung di pusat kota sudah dipesan, catering dengan menu tradisional terbaik sudah final, dan undangan elegan berhuruf emas sudah tersebar. Semuanya sempurna, mungkin terlalu sempurna, sampai-sampai rasa gelisah itu menyelinap masuk seperti embusan angin dingin di balik jendela yang rapat. Aku memejamkan mata, mencoba menepis kegelisahan yang tak berdasar ini. Bukankah wajar jika menjelang pernikahan ada rasa cemas? Itu hanya demam panggung, aku meyakinkan diriku sendiri. Baskara adalah pria baik. Kami sudah mengenal cukup lama, melalui proses ta'aruf yang ketat, melibatkan kedua keluarga. Kami memiliki visi yang sama untuk masa depan, termasuk komitmennya untuk segera memiliki keturunan dan membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, beberapa hari terakhir, ada hal kecil yang mengganggu. Panggilan telepon Baskara seringkali terputus di tengah jalan, atau pesan singkat darinya datang terlambat dengan alasan klasik, rapat mendadak di luar kota. Aku sempat bertanya, tentu saja, tetapi caranya menjawab selalu halus, penuh kasih sayang, membuatku merasa bersalah karena telah meragukannya. Sayang, sebentar lagi kita akan selalu bersama. Kenapa harus meragukan hal-hal kecil sekarang? Katanya dengan suara yang lembut, meredakan semua kecurigaanku seketika. Tentu saja aku percaya, aku mencintainya, dan lebih dari itu, aku menaruh kepercayaanku padanya sebagai calon pemimpin rumah tanggaku. Dalam pandanganku, Baskara adalah definisi kesempurnaan seorang pria muslim. Sukses dalam karir, khusyuk dalam ibadah, dan santun dalam bertutur kata. Hari itu, aku sedang mengecek daftar tamu terakhir bersama adikku, Risa. Kami duduk di ruang tamu yang dipenuhi kotak-kotak souvenir pernikahan. Risa, yang cenderung lebih skeptis dariku, sempat mengomentari betapa cepatnya proses pernikahan ini. "Kak, kenapa tiba-tiba banget Baskara mau kita menikah secepat ini? 2 bulan ta'aruf, langsung fix akad," celetuk Risa sambil menghela napas, menyampirkan jilbab instannya yang agak miring. Aku hanya tersenyum maklum. Rezeki dan jodoh itu misteri, Riz. Kalau sudah yakin, kenapa harus menunda kebaikan? Jawabku, mengutip ceramah yang pernah kudengar. Risa hanya mengangkat bahu, tetapi sorot matanya masih menyimpan keraguan. Aku tahu adikku sangat protektif, apalagi setelah aku mengalami kegagalan hubungan beberapa tahun lalu. Dia hanya ingin memastikan aku benar-benar bahagia. Aku kembali fokus pada undangan. Saat itulah, sebuah notifikasi asing muncul di ponselku, yang tergeletak di samping tumpukan kartu. Itu adalah pesan dari nomor tak dikenal. Isinya pendek, hanya berupa tautan menuju sebuah blog pribadi dengan sebuah kalimat peringatan. "Bacalah, sebelum semuanya terlambat, Arumi. Ini tentang Baskara." Jantungku berdebar kencang. Tangan yang tadi memegang pena kini gemetar. Awalnya aku berpikir itu hanya upaya penipuan atau spam dari orang iseng yang mengetahui pernikahanku. Aku hampir saja menghapus pesan itu,
Tetapi kata Baskara membuatku urung. Kenapa blok? Kenapa harus dari nomor asing? Ada sesuatu yang memaksa jemariku untuk menekan tautan tersebut, meskipun seluruh nalar berteriak agar aku mengabaikannya. Ini adalah detik-detik sebelum dunianya yang sempurna hancur berkeping-keping. Risa, yang melihat perubahan ekspresiku, bertanya khawatir. "Kak, kenapa?" Muka kakak pucat. "Ada masalah dengan catering?" Tidak ada apa-apa. Dustaku cepat-cepat, menyembunyikan ponsel. Aku tidak ingin Risa khawatir, atau lebih parahnya, merusak mood bahagianya. Aku harus memeriksanya sendiri, dalam kesunyian. Aku bergegas ke kamar, mengunci diri. Rasa penasaran bercampur takut mendominasi. Aku kembali menatap tautan itu. Blog itu bernama samar, hanya kumpulan huruf acak. Dengan tangan berkeringat, aku menggeser layar dan membuka halaman blog tersebut. Di sana, tertulis sebuah artikel panjang berjudul "Lelaki bermulut madu dan 3 janji palsu". Di bawah judul itu, terpampang jelas foto Baskara, calon suamiku, bersama 2 wanita lain, lengkap dengan dokumen pernikahan siri. Tubuhku terasa dingin, seolah semua darah berhenti mengalir. Dunia Arumi Safira, yang sempurna dan halal, baru saja runtuh dalam sekejap. Ponsel terlepas dari genggamanku, membentur karpet tebal dengan suara teredam. Aku tidak bisa bernapas. Foto itu, nama lengkap Baskara, dan dokumen pernikahan yang terlampir di sana, semuanya menampar wajahku dengan kenyataan yang paling pahit. Calon suamiku, yang sebentar lagi akan mengucapkan ijab kabul denganku, sudah beristri 2. Bukan 1, tapi 2 wanita telah lebih dulu mengucapkan janji suci dengannya, mungkin juga dengan skenario kebohongan yang sama indahnya. Selama ini, aku hanya tahu bahwa Baskara adalah seorang duda dengan alasan yang sangat meyakinkan. Istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Dia bahkan menunjukkan makam dan cerita pilu yang membuat hatiku luluh. Tapi sekarang, blog itu mengungkap segalanya. Istri pertamanya, seorang wanita bernama Dahlia, ternyata tidak meninggal, melainkan diceraikan secara sepihak dan digantung statusnya setelah Baskara menikah siri dengan istri kedua, Santi. Dan kini, aku, Arumi, akan menjadi istri ketiga, yang mungkin akan bernasib sama dengan Dahlia, atau bahkan Santi. Aku membungkuk, mengambil ponselku kembali. Tanganku gemetar, namun pikiranku mulai bekerja, dingin dan terstruktur. Seperti saat aku menyelesaikan audit yang rumit di kantor. Aku adalah seorang manajer proyek, aku tidak boleh panik. Aku harus berpikir logis. Mungkinkah ini fitnah? Pikiranku menolak percaya. Tidak mungkin pria seideal Baskara melakukan hal serendah ini. Aku mencari kelemahan dari tulisan itu. Penulisnya anonim, identitas Dahlia dan Santi disamarkan, dan dokumen pernikahan itu bisa saja dipalsukan. Namun, detail yang disajikan di sana terlalu akurat. Tertulis jelas alamat lama kantor Baskara, jenis mobil yang ia gunakan saat kencan pertama kami, bahkan nama panggilan kecilku yang hanya diketahui oleh Baskara dan keluarga inti. Informasi ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang sangat dekat dengan lingkaran Baskara. Aku melihat jam di dinding. Pukul 11 malam. Aku tidak bisa tidur. Aku harus memverifikasi. Membatalkan pernikahan H7 adalah bencana sosial dan emosional. Tetapi melanjutkan pernikahan di atas pondasi kebohongan adalah bencana rohani seumur hidup. Aku memutuskan untuk tidak menghubungi Baskara. Jika aku melakukannya, dia akan tahu aku sudah curiga dan dia akan punya waktu untuk menghapus jejaknya. Aku harus mencari bukti yang tak terbantahkan. Bukti resmi, bukan hanya blog anonim. Aku kembali membaca artikel itu, kali ini dengan mata yang tajam dan kritis. Penulis blog itu, yang kemudian mengaku sebagai sahabat dari salah satu istri Baskara, menyebutkan sebuah fakta kunci. Baskara membelikan rumah untuk istri keduanya, Santi,
di kawasan yang tak jauh dari kantor lamanya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku membuka laptopku, mengaktifkan mode penyamaran. Sebagai seorang yang terbiasa dengan analisis data dan digital footprint, aku mulai memburu jejak Baskara yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi. Aku mencari nama Dahlia dan Santi di media sosial yang mungkin memiliki keterkaitan dengan Baskara. Butuh waktu hampir 2 jam untuk menemukan akun Instagram Santi. Namanya bukan Santi Baskara, tapi Santi Azalia. Profilnya dikunci, namun foto profilnya memperlihatkan seorang wanita cantik dengan seorang anak balita. Aku menahan napas. Di dalam kolom komentar salah satu foto lama Santi, ada sebuah akun tanpa foto profil dengan inisial BW yang pernah menyukai foto tersebut. BW Wibowo. Aku menggali lebih dalam, menggunakan koneksiku dari seorang teman lama yang bekerja di kantor notaris. Aku meminta bantuan untuk melacak transaksi properti atas nama Baskara Wibowo, dengan alasan untuk keperluan investasi properti. Permintaan itu adalah kebohongan terburuk yang pernah kulakukan, tetapi kebenaran jauh lebih penting. Pukul 4 pagi, notaris temanku mengirimkan pesan singkat. Ada 2 properti atas nama Baskara yang baru dibeli dalam 5 tahun terakhir. Satu properti adalah rumah yang ia tunjukkan padaku sebagai rumah masa depan kami. Dan properti yang kedua adalah sebuah rumah di kawasan Serenity Residence, sesuai dengan alamat yang disebut-sebut di blog. Darahku mendidih, bukan karena kemarahan yang membabi buta, tetapi karena pengkhianatan yang sangat terencana. Aku melihat kembali jubah pengantin gading itu, yang kini tampak seperti kain kafan kebahagiaanku. Baskara tidak hanya membohongiku, dia memalsukan seluruh hidupnya. Dia tidak pantas menjadi imam. Dia adalah penipu yang bersembunyi di balik jubah kesalehan. Aku mengambil wudhu. Hanya dengan bersujud dan menangis dalam keheningan subuh, aku bisa meredam badai di dada. Aku tahu sekarang apa yang harus aku lakukan. Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini secara diam-diam. Baskara harus menanggung konsekuensinya di depan publik. Dan yang terpenting, aku harus menemukan Dahlia dan Santi. Kami bertiga adalah korban dari seorang pria bermuka 2. Setelah salat subuh, pikiranku terasa lebih jernih. Kemarahan sudah berganti menjadi fokus yang dingin. Aku sudah memegang benang merah. Aku punya alamat properti kedua, dan nama, Santi Azalia. Waktunya bergerak. Aku harus menyusun strategi yang tidak akan membuat Baskara curiga, setidaknya sampai hari H. Hari itu, aku pura-pura sibuk dengan fitting jubah pengantin terakhir. Aku menelepon Baskara dengan suara ceria yang dipaksakan. Sayang, aku sangat semangat. Gaunnya pas banget, tinggal seminggu lagi kita halal. Reaksi Baskara meyakinkanku bahwa dia sama sekali tidak mencurigai apapun. Dia menjawab dengan tawa riang dan kata-kata manis yang kini terasa seperti racun. Tentu, sayang, 7 hari lagi, kamu akan jadi milikku seutuhnya. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu, batinku sinis. Justru aku sedang menyiapkan panggung untuknya. Aku memanfaatkan jam istirahat kantor untuk mendatangi Serenity Residence. Aku tidak bisa masuk begitu saja, jadi aku menyamar sebagai kurir paket. Aku membawa sebuah kotak besar, pura-pura salah alamat. Di gerbang perumahan mewah itu, aku berhadapan dengan petugas keamanan. Aku menunjukkan alamat rumah Baskara yang kedua, yang kuperoleh dari temanku notaris. Pak, saya bawa paket penting. Ini alamatnya, tapi saya tidak yakin nama penerimanya. Coba saya cek, kata petugas itu. Dia melihat data di komputernya. Ini atas nama Nyonya Santi Azalia. Beliau biasanya ada di rumah sore hari. Mau saya panggil? Oh, tidak perlu, Pak. Biar saya yang kesana langsung. Saya ada pesan khusus, kataku, senyum ramah terukir di wajahku, menutupi kehancuran di hati. Petugas itu akhirnya mengizinkanku masuk. Kompleks perumahan itu indah,
kontras dengan perasaanku yang sedang hancur. Aku menemukan rumah itu, sebuah rumah minimalis dengan taman yang terawat. Di garasi, terparkir sebuah mobil yang sangat familiar. Mobil yang sama dengan yang pernah Baskara gunakan saat mengantar dan menjemputku. Aku mundur, bersembunyi di balik pohon rindang. Aku mengamati. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Wanita di foto Instagram yang kulihat semalam, Santi Azalia, keluar dengan seorang anak balita yang sangat mirip dengan Baskara. Wajahnya cerah, terlihat seperti seorang istri yang dicintai. Air mataku hampir menetes, tetapi aku menahannya. Aku tidak boleh menangis untuk pria seperti Baskara. Air mata ini terlalu berharga. Aku kemudian mencari Dahlia. Nama Dahlia sulit ditemukan. Aku kembali ke blog misterius itu. Kali ini, aku fokus pada detail terkecil. Penulis menyebutkan bahwa Dahlia adalah seorang pengusaha catering kecil yang berbasis di daerah Jakarta Selatan. Aku menggunakan koneksi perbankanku. Dengan alasan ingin mencari vendor catering untuk acara dadakan, aku meminta daftar nama catering di wilayah yang disebutkan. Aku menyaring nama-nama yang terdengar seperti nama pribadi. Akhirnya, aku menemukan satu, Dahlia S Kitchen. Aku menelepon nomor catering itu. Suara seorang wanita yang lembut dan ramah menjawab panggilan itu. Dahlia S Kitchen, selamat siang. Selamat siang, Ibu Dahlia. Saya Arumi. Saya ingin memesan catering dalam jumlah besar, tapi ada beberapa hal pribadi yang perlu kita diskusikan. Bisakah kita bertemu sore ini? Ada urusan yang sangat mendesak. Suaraku bergetar, tetapi aku berusaha keras membuatnya terdengar profesional. Dahlia setuju. Kami membuat janji di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian pusat kota. Aku menyiapkan diri untuk pertemuan ini. Aku mencetak semua bukti, blog, data properti, dan foto Santi dengan anaknya. Saat aku melihat Dahlia berjalan masuk kafe, aku tahu dia adalah wanita yang tepat. Matanya terlihat lelah, namun memancarkan ketegasan. Dia mengenakan pakaian sederhana, namun aura keanggunannya tak terbantahkan. Kami duduk berhadapan. Aku tidak membuang waktu. Aku mendorong amplop coklat di atas meja kehadapannya. Maafkan saya, Bu Dahlia. Saya tidak datang untuk memesan catering. Saya datang untuk bicara tentang Baskara Wibowo, calon suami saya. Wajah Dahlia yang tadinya tenang langsung memucat. Ia membuka amplop itu, melihat foto Baskara dan Santi, lalu menatapku. Matanya berkaca-kaca, penuh rasa sakit yang familiar. Anda? Dahlia menelan ludah. Anda adalah korban yang ketiga. Saya Arumi Safira. 7 hari lagi, saya akan jadi istri ketiganya. Jawabku, suaraku rendah dan penuh tekad. Kami berdua adalah wanita berhijab yang diperdaya oleh kesalehan palsu Baskara. Dan saat itu juga, sebuah ikatan tanpa kata tercipta di antara kami. Dahlia menghela napas panjang, air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya tumpah membasahi pipinya. Ia menceritakan kisah pilunya, tentang bagaimana ia menikah dengan Baskara 10 tahun lalu, membangun bisnis dari nol, hingga akhirnya Baskara meninggalkannya secara sepihak setelah bisnis mereka sukses besar. Statusnya digantung, tidak diceraikan secara resmi, hanya ditinggalkan tanpa nafkah batin dan materi. Saya sudah tahu Baskara akan melakukan ini lagi. Dia selalu mencari wanita baru saat merasa bosan, atau ketika dia membutuhkan suntikan modal atau koneksi, kata Dahlia, suaranya parau. Tapi kenapa dia bilang Anda meninggal? Tanyaku, merasakan desakan kepedihan yang menusuk. Itu alibi terbaik. Saya dan Baskara tidak pernah menikah secara resmi di KUA, hanya nikah siri, karena dia selalu punya alasan, urusan keluarga, yang mendesak. Dia memalsukan semua dokumen seolah saya meninggal. Dia penipu ulung, Arumi. Hatiku hancur. Bukan karena kehilangan cinta Baskara,
melainkan karena aku merasa sangat bodoh. Aku, wanita yang selalu berhati-hati, terjebak dalam jaring kebohongan yang serapi ini. Aku mengambil jeda, menenangkan diri. Saya sudah tahu tentang Santi. Saya melihat rumahnya dan anaknya. "Santi," ujar Dahlia dengan nada getir. Dia dijanjikan pernikahan resmi setelah perceraian Baskara dengan saya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Santi juga dinikahi siri, dan dia baru tahu tentang status saya setelah anak pertamanya lahir. Baskara mengancam akan mengambil anaknya jika Santi macam-macam. Situasi ini lebih buruk dari yang kukira. Ini bukan sekadar poligami tanpa izin. Ini adalah rangkaian pengkhianatan, pemalsuan, dan intimidasi. Baskara adalah predator. Aku memandang Dahlia, lalu melihat jam. Aku harus bertemu Baskara sebentar lagi untuk rapat vendor pernikahan. Aku harus berpura-pura. "Bu Dahlia, Baskara tidak boleh tahu saya sudah tahu. Rencana saya adalah membongkar kebohongannya di depan semua orang. Di hari akad." Dahlia terkejut. "Arumi, itu akan menghancurkan nama baikmu sendiri, keluargamu. Nama baik saya akan hancur jika saya diam dan melanjutkan pernikahan ini. Saya tidak bisa membiarkan penipu ini menang, Bu Dahlia. Saya tidak mau jadi korban ketiga yang diam-diam tersingkir. Saya mau dia menanggung malu di depan semua kolega dan keluarga yang dia bohongi. Dan yang terpenting, saya harus menyelamatkan Santi dan putranya." Kami sepakat untuk merahasiakan pertemuan ini. Dahlia berjanji akan membantuku mengumpulkan bukti yang lebih kuat lagi, termasuk kesaksiannya. Malam itu, aku bertemu Baskara. Kami duduk di sebuah restoran mewah, membahas detail cincin kawin dan surat nikah. Aku melihat wajahnya yang tenang dan penuh kepalsuan. "Kamu terlihat sedikit tegang, sayang. Kurangi begadang," katanya sambil menggenggam tanganku. Sentuhannya terasa menjijikkan. Aku tersenyum paksa. "Hanya sedikit stres menjelang hari H. Aku takut ada yang kurang dari dokumen pernikahannya." "Tidak akan ada yang kurang, Arumi. Semuanya sudah kuurus dengan sempurna. Kamu fokus saja jadi pengantin yang cantik." "Dokumennya, Bas? Apakah semua dokumenmu sudah sempurna?" tanyaku, sengaja menekankan kata sempurna, dan menatap matanya dalam-dalam. Baskara sempat terdiam sesaat, senyumnya sedikit memudar. Sebuah keraguan kecil melintas di matanya, tetapi dengan cepat ia menutupinya dengan tawa. "Tentu saja, sayang, tidak ada yang luput. Aku menjaminnya." Kebohongan itu, aku melihatnya, jelas di matanya. Pria itu tidak hanya berbohong, dia yakin bisa lolos. Rasa jijikku semakin menguat, memberiku kekuatan baru. "Baskara, kau baru saja menantang wanita yang kau remehkan." Sebelum berpisah, dia mencium keningku, dan aku harus menahan diri untuk tidak menghapus jejak bibirnya. Aku harus bersabar. Hanya tinggal beberapa hari lagi, dan drama panggung sandiwara ini akan segera berakhir. Aku akan memastikan dia mendapatkan peran utama dalam kehancuran reputasinya sendiri. Setelah pertemuan dengan Dahlia, aku menghubungi Santi. Aku mendapatkan nomor teleponnya dari Dahlia yang rupanya memiliki kontak darurat dengannya. Meskipun hubungan mereka canggung karena mereka berdua adalah korban yang sama. Santi awalnya menolak. Dia takut. Baskara sudah menanamkan rasa takut yang mendalam, mengancam akan mengambil anak mereka dan menghancurkan kehidupan Santi jika ia membocorkan status Baskara. "Tolong, Mbak Santi. Baskara akan menikah lagi dalam waktu 5 hari. Dia akan menambah korban. Kita harus bicara. Saya jamin keamanan Mbak dan anak Mbak. Saya tidak akan membiarkan Baskara menang," rayuku dengan nada yang tulus. Akhirnya, Santi setuju. Kami bertemu di rumah Dahlia yang sepi, jauh dari pengawasan Baskara. Pemandangan itu sangat menyentuh hati. Aku,
calon istri ketiga, Dahlia, istri pertama yang digantung, dan Santi, istri kedua yang terancam. 3 wanita, 3 hijab, dan 1 kebohongan besar yang mengikat kami. Santi datang dengan mata sembab. Dia adalah wanita yang rapuh. Terlihat jelas bahwa tekanan dari Baskara telah menguras energinya. Dia memeluk Dahlia saat masuk, sebuah pemandangan yang menunjukkan bahwa mereka berdua sudah melampaui rasa cemburu menjadi rasa senasib sepenanggungan. Aku memulai pertemuan dengan menjelaskan rencanaku, eksposisi di hari akad. Kita tidak akan melakukan ini di belakang layar. Baskara adalah seorang tokoh publik, pengusaha sukses yang selalu mengedepankan citra kesalehan. Jika kita membatalkan pernikahan ini secara diam-diam, Baskara akan menceritakan bahwa saya tidak siap atau berubah pikiran. Dia akan mencari korban baru sebulan kemudian. Jelasku, bicaraku cepat dan penuh semangat. Tapi Arumi, apakah kamu siap menanggung malu? Keluarga besarmu? Tanya Santi lirih, sambil memeluk anaknya yang tertidur. Saya sudah memikirkannya, Mbak Santi. Malu itu sementara, tapi hidup dengan pembohong itu adalah penyesalan abadi. Yang kita butuhkan sekarang adalah solidaritas. Jika kita bertiga muncul di hari H, kesaksian kita tidak akan bisa dibantah. Baskara tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Dahlia setuju dengan cepat. Saya siap. Saya sudah terlalu lama digantung. Arumi, saya ingin status yang jelas. Saya ingin dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya punya rekaman suara dan beberapa transfer uang yang membuktikan dia masih berhubungan dengan saya, meskipun dia bilang sudah menceraikan saya. Santi masih ragu. Ketakutan akan ancaman Baskara terasa nyata. Dia bilang akan mengambil anakku, Arumi. Baskara punya koneksi, dia bisa melakukan itu. Kita akan melindunginya, Mbak Santi. Baskara hanya mengancam karena dia tahu itu adalah titik terlemahmu. Jika kita bergerak bersama dan membuat kisahnya viral, tidak ada pengadilan atau koneksi yang bisa membela pria yang terbukti membohongi 3 wanita sekaligus di hadapan umum. Aku mengeluarkan flash drive yang berisi semua data yang kuperoleh. Data properti, hasil penyelidikan akunnya, dan rekaman percakapannya dengan Dahlia. Aku juga menambahkan surat kuasa yang sudah kusiapkan dari pengacaraku, yang akan segera kami tanda tangani. Aku menatap Santi. Mbak Santi, Baskara menggunakan agama untuk memanipulasi. Dia bersembunyi di balik gelar haji dan citra solehnya. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa wanita berhijab juga bisa berdiri tegak, melawan kezaliman, dan menuntut keadilan. Demi anakmu, Mbak, demi anakmu. Air mata Santi kembali menetes. Tetapi kali ini air mata itu bukan karena ketakutan, melainkan karena harapan dan kekuatan baru. Saya ikut, Arumi. Saya akan bersaksi. Malam itu, kami bukan lagi 3 wanita yang saling curiga, melainkan 3 saudari yang bersatu dalam tekad untuk menjatuhkan satu pria. Kami menyusun rencana yang detail, dari siapa yang akan berbicara pertama, kapan harus menyela proses akad, hingga bagaimana kami akan melindungi diri kami sendiri setelah kekacauan itu terjadi. Panggung sandiwara sudah siap. Tinggal menunggu waktu tirai dibuka. Rencana ini harus berjalan mulus, rapi, dan memberikan dampak maksimal. Aku tahu, banyak orang yang akan mencibir dan menuduhku drama, tetapi aku tidak peduli. Tujuanku bukan hanya membatalkan pernikahan, melainkan mengembalikan martabat kami bertiga dan mencegah korban-korban lain. Kami, tim 3 saudari, menyepakati 4 langkah kunci. Langkah 1, bukti terdokumentasi. Dahlia dan Santi akan menyiapkan kesaksian tertulis yang ditandatangani di atas meterai, lengkap dengan salinan sertifikat nikah siri Baskara, rekaman suara pengakuan, dan bukti-bukti transfer uang. Semua salinan ini akan dipegang oleh pengacaraku dan diserahkan ke notaris di hari H. Langkah 2, viral trigger, pemicu viral.
Kami akan memastikan ada wartawan dari media online terpercaya yang hadir. Tentu saja, aku tidak mengundang mereka secara terbuka. Aku akan meminta temanku yang bekerja di bagian media untuk meliput pernikahan megah Baskara Wibowo dengan kode rahasia bahwa akan ada drama besar yang melibatkan poligami ilegal. Langkah 3, waktu yang tepat. Momen paling sakral dan paling berdampak adalah tepat setelah ijab kabul selesai, sebelum proses penandatanganan buku nikah. Jika aku berbicara sebelum ijab, Baskara masih bisa menyangkal dan membatalkan semuanya tanpa rasa malu yang terlalu besar. Aku harus memastikan dia terikat janji di hadapan penghulu, baru kemudian membongkarnya. Langkah 4, The Reveal. Aku yang akan berbicara pertama. Aku akan memulai dengan ucapan terima kasih palsu, lalu tiba-tiba mengalihkan fokus ke Baskara dan fakta-fakta. Kemudian, Dahlia dan Santi akan masuk sebagai saksi tak terduga, menguatkan tuduhanku. 2 hari tersisa. Baskara semakin genit dan perhatian. Dia mengirimiku buket bunga mawar merah besar dan beberapa hadiah mewah. Aku menerima semua itu, berakting sebagai calon pengantin yang bahagia. Kau semakin cantik, Arumi. Cahaya auramu semakin terpancar. Puji Baskara saat kami makan malam romantis terakhir kami sebagai calon pengantin. Aku hanya tersenyum dingin. Alhamdulillah, mungkin karena aku sudah siap menjadi istri yang taat. Jawabku, kata, taat, itu terasa getir di lidahku. Sementara Baskara sedang dalam perjalanan bisnis singkat keluar kota, aku dan Dahlia bekerja keras. Dahlia, yang memiliki jaringan vendor catering, berhasil mendapatkan layout tempat duduk untuk tamu VVIP. Kami memastikan tempat duduk Dahlia dan Santi, serta pengacara, berada di posisi yang strategis, dekat dengan pintu masuk dan dekat dengan mimbar akad. Kami bahkan menyiapkan sebuah PowerPoint presentation rahasia, yang akan diputar di layar proyektor besar di aula utama, yang seharusnya menayangkan foto-foto pre-wedding kami. PowerPoint itu berisi foto-foto Baskara dengan Dahlia dan Santi, data properti, dan kutipan-kutipan dari agama tentang larangan berbohong. Malam itu, aku duduk di depan cermin, melihat diriku sendiri dalam balutan mukena. Aku berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan. Aku merasa hampa, tetapi tekadku kuat. Aku mengorbankan hari bahagiaku, reputasiku, dan perasaanku sendiri, demi kebenaran. Ini adalah jihad pribadiku melawan kebohongan. Aku tahu, setelah semua ini selesai, aku akan dicap sebagai wanita drama, atau bahkan wanita yang menyebalkan. Tapi aku memilih untuk menjadi wanita yang kehilangan cinta, daripada menjadi wanita yang kehilangan integritas. Aku memilih berdiri, meski harus sendirian. Namun, aku tidak sendirian. Aku punya Dahlia dan Santi. 5 hari menuju hari H, aku harus menjadi aktris terbaik di dunia. Ini adalah tantangan mental terberat yang pernah kuhadapi. Setiap kali aku melihat Baskara, setiap kali dia menyentuh tanganku, atau berbicara tentang rencana bulan madu kami, aku harus menahan gejolak amarah dan rasa jijik yang luar biasa. Keluarga besarku dan keluarga Baskara mengadakan acara pertemuan terakhir. Suasana penuh kehangatan, tawa, dan nasihat pernikahan. Ibuku, dengan mata berkaca-kaca, memberikan nasihat tentang kesabaran dalam berumah tangga. Nak, rumah tangga itu perlu kesabaran yang luar biasa. Anggaplah Baskara ini ujianmu, dan kamu harus lulus, kata ibuku, memelukku erat. Aku membalas pelukan ibu, menahan tangis. Ujian itu sudah ada di hadapanku, Bu. Ujian untuk tidak meledak di depan Baskara saat ini juga. Aku tersenyum lemah. Arumi pasti sabar, Bu. Baskara menanggapi nasihat itu dengan hikmat. Tante, Om, Arumi adalah wanita yang luar biasa. Saya janji akan menjaganya, membimbingnya, dan tidak akan pernah menyakitinya. Saya akan menjadi imam yang baik untuknya. Saat itu, aku harus menggigit lidahku untuk tidak berteriak.
Dia berani mengucapkan janji suci dan kata-kata Islami di depan orang tuaku, sementara dia telah menyakiti 2 wanita lain dan sedang merencanakan kebohongan terbesar dalam hidupnya. Tekanan emosional mulai membebani fisikku. Aku mulai sulit tidur. Di malam hari, aku hanya bisa menatap langit-langit, memikirkan detail rencana. Aku bahkan membayangkan jika rencana ini gagal, Baskara akan membalas dendam dan menghancurkan karierku. Dahlia dan Santi menjadi sistem pendukungku. Kami berkomunikasi melalui grup chat rahasia yang kami beri nama Tim Keadilan. Mereka mengirimiku pesan dukungan, memastikan aku tidak menyerah pada tekanan. Kita sudah sejauh ini, Arumi. Jangan sampai air matamu jatuh untuknya. Jaga energi untuk hari pertunjukan besar. Pesan Dahlia. Ingat, kita melakukan ini agar tidak ada Santi dan Dahlia yang lain. Kita adalah perwujudan kekuatan wanita, tambah Santi. Dukungan dari mereka memberiku alasan untuk tetap kuat. Aku adalah seorang wanita berhijab yang percaya pada kekuatan integritas dan kebenaran. Aku tidak boleh membiarkan penipu ini mencoreng agama yang kujunjung tinggi. 3 hari menuju akad. Kami melakukan gladi bersih terakhir. Gladi bersih bukan untuk pernikahan, melainkan untuk the reveal. Aku berlatih di depan cermin, mengucapkan kata-kata yang telah kurangkai, memastikan nada bicaraku tegas, tidak histeris, dan penuh martabat. Aku berlatih membuka file di flash drive ke laptopku, yang kemudian akan terhubung ke proyektor aula. Aku harus memastikan semua berjalan dalam waktu kurang dari 5 menit. Aku harus terlihat tenang di depan Baskara. Baskara, dengan segala kepercayaan dirinya sebagai seorang pria yang telah sukses memanipulasi, semakin tidak curiga. Dia bahkan memintaku untuk bersumpah bahwa aku akan selalu setia padanya. Aku akan setia padamu, Baskara. Setia pada satu kebenaran, jawabku, dengan senyum yang sangat manis, tetapi mataku memancarkan janji yang berbeda. Aku telah menjual jiwa aktingku selama beberapa hari ini, dan sebentar lagi, dunia akan melihat pertunjukan terakhir, pertunjukan yang akan mengubah hidup kami bertiga dan menghancurkan reputasi satu pria sombong. Malam menjelang hari akad terasa panjang dan mencekam. Di luaran, keluarga dan kerabat sibuk menyiapkan pernak-pernik seserahan terakhir. Aku duduk di kamarku yang sunyi, memandangi kotak perhiasan yang diberikan Baskara, yang kini terasa begitu menjijikan. Aku menerima telepon dari pengacaraku, Bapak Surya. Beliau mengkonfirmasi bahwa semua dokumen legal, termasuk kesaksian Dahlia dan Santi, sudah diamankan dan siap untuk diserahkan kepada pihak berwajib segera setelah akad dibatalkan. Beliau juga telah berkoordinasi dengan petugas KUA secara anonim, tentang adanya potensi penipuan identitas dan dokumen. Sementara itu, Dahlia dan Santi sudah tiba di kota. Mereka menginap di sebuah hotel kecil yang lokasinya jauh dari rumahku, untuk menghindari kecurigaan. Mereka mengirimiku foto selfie dengan wajah tegang, tetapi mata mereka menunjukkan semangat perlawanan. Aku memasukkan sebuah flash drive kecil berwarna merah ke dalam lipatan saku jubah pengantin gadingku. Flash drive itu berisi semua bukti foto, rekaman, dan slides presentasi rahasia. Aku tidak boleh melupakan benda ini. Ini adalah senjata pamungkas kami. Aku mengirimkan pesan singkat kepada kontak wartawanku. Besok, pastikan kalian ada di dalam. Jangan lewatkan momen pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pria terhormat ini akan membuka topengnya. Pagi hari menjelang akad, salon didatangkan ke rumah. Wajahku dipoles sedemikian rupa agar terlihat segar, padahal aku hampir tidak tidur selama 3 hari terakhir. Aku mengenakan jilbab pengantin yang elegan, menutupi auratku dengan sempurna, namun hatiku terasa terbuka, siap menerima segala konsekuensi. Ibuku memandangku dengan haru. "Kamu cantik sekali, Nak. Calon istrimu pasti bangga." Aku hanya tersenyum tipis, memeluk ibuku erat. "Terima kasih, Bu."
Arumi hanya ingin kebenaran yang akan membuatku bahagia. Tiba di gedung pernikahan. Aula sudah didekorasi dengan bunga-bunga putih yang indah. Baskara sudah menunggu di depan, mengenakan jas putih senada denganku, tampak gagah dan saleh, seperti seorang pangeran yang siap menjemput permaisurinya. Saat pandangan kami bertemu, Baskara tersenyum penuh kemenangan. Dia melambaikan tangan, seolah-olah dia adalah pria paling jujur di dunia ini. Senyumnya itu justru menguatkan tekadku. "Selamat datang, calon istriku," bisik Baskara saat kami bersalaman di depan pintu masuk. "Selamat datang, Baskara. Nikmati hari ini. Ini adalah hari terakhirmu bersembunyi," jawabku dalam hati, tanpa mengubah ekspresi wajahku. Aku melihat ke sudut ruangan. Dahlia dan Santi sudah duduk di tempat yang telah ditentukan. Tampak seperti tamu biasa. Namun, di bawah jilbab mereka, tersimpan api yang siap meledak. Saatnya memasuki aula. Musik tradisional mengalun lembut. Aku berjalan perlahan, dipapah oleh ayah, menuju mimbar akad. Di sana, di depan penghulu, di depan kedua keluarga besar, dan di depan kolega-kolega VVIP Baskara, panggung telah siap. Semuanya sudah berada di tempatnya. Acara dimulai. Suasana hening dan sakral. Penghulu mulai memberikan nasihat pernikahan, dan kemudian tiba pada inti acara, ijab kabul. Baskara duduk tegak di depan ayahku. Aku duduk di sampingnya, jantungku berdetak tak karuan, tetapi tatapanku tajam. Ini adalah momen yang paling menegangkan, momen yang akan menentukan segalanya. Saudara Baskara Wibowo bin. Penghulu memulai, suaranya lantang. Ayahku menggenggam tangan Baskara. Aku menahan napas. Aku harus membiarkan Baskara mengucapkan janji itu. Dia harus terikat secara verbal, di hadapan saksi-saksi. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Baskara Wibowo, kepada putri kandung saya, Arumi Safira, dengan mas kawin," ucap ayahku. Saya terima nikah dan kawinnya Arumi Safira binti. Jantungku seperti dipompa dengan adrenalin murni. Dia mengucapkan kalimat itu, kalimat yang seolah meresmikan kebohongannya. Para saksi serempak mengucapkan, "Sah." Suasana pecah dengan ucapan syukur. Baskara menoleh padaku dengan senyum lebar, senyum seorang pemenang. Tepat saat petugas KUA hendak menyodorkan buku nikah untuk ditandatangani, aku beranjak. Aku meraih mikrofon di meja penghulu, dan sebelum Baskara sempat menyentuh pena, aku mulai berbicara. "Tunggu." Suaraku lantang, tegas, dan mengejutkan semua orang di ruangan itu. Semua mata tertuju padaku, termasuk mata Baskara yang kini menatapku dengan keheranan yang tak terlukiskan. Sebelum penandatanganan buku nikah ini dilakukan, saya, Arumi Safira, punya beberapa hal yang harus saya sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Bapak Penghulu, dan di hadapan semua saksi yang hadir. Wajah Baskara langsung memucat. Ia mencoba meraih tanganku, berbisik keras, "Arumi, apa yang kamu lakukan? Duduk." Aku menarik tanganku. "Diam, Baskara. Kesempatanmu untuk bicara sudah habis." Aku menatap kerumunan. "Kepada ayah dan ibu, maafkan Arumi. Kepada semua tamu, mohon perhatikan baik-baik. 7 hari yang lalu, saya menemukan kebenaran yang ditutup-tutupi oleh pria yang baru saja mengucapkan ijab kabul ini." Aku mengeluarkan flash drive dari saku jubahku. Aku langsung menyambungkannya ke laptop yang terhubung ke proyektor di belakang mimbar. Dalam sekejap, layar besar yang tadinya menayangkan ornamen pernikahan kini berganti dengan slide berjudul, "Baskara Wibowo, Pria Bermuka Dua." Foto Baskara bersama Dahlia, surat nikah siri, dan akta properti Santi terpampang jelas di layar. Para tamu mulai berbisik, panik. Baskara Wibowo, calon suamiku yang baru saja sah mengucapkan janji suci, sebenarnya telah memiliki 2 istri yang sah secara agama.
kataku, suaraku meninggi. 1. Dahlia, yang ia gantung statusnya dan ia klaim sudah meninggal. Dan yang kedua, Santi Azalia, yang ia ancam dan ia sembunyikan keberadaannya. Baskara melompat berdiri. Ini fitnah. Arumi, kamu gila. Dia berusaha merebut mikrofon, tetapi petugas keamanan yang sudah kuperingatkan sebelumnya langsung menahannya. Saat kekacauan mencapai puncaknya, pintu utama aula terbuka. 2 wanita berhijab melangkah masuk dengan tegar. Itu adalah Dahlia dan Santi, didampingi oleh pengacaraku, Bapak Surya. Saya Dahlia. Saya adalah istri pertama Baskara, yang ia nyatakan meninggal. Baskara telah menipu kami semua. Dahlia berbicara dengan lantang. Dan saya Santi. Saya istri kedua Baskara. Saya punya putra darinya, dan dia mengancam akan mengambil anak saya jika saya membongkar kebohongannya. Teriak Santi, sambil terisak, tetapi suaranya penuh keberanian. Aula menjadi riuh, seperti pasar yang dibakar. Para wartawan online yang hadir, yang sudah tahu kodenya, segera merekam semua kejadian itu. Baskara, yang terjepit, hanya bisa berteriak. Wajahnya merah padam. Citra kesalehan dan kesuksesan yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping di depan mata ratusan tamu VVIP-nya. Dia jatuh terduduk di kursi pelaminan, menutupi wajahnya dengan tangan. Aku meletakkan mikrofon. Aku menatap Baskara untuk terakhir kalinya. Bukan dengan amarah, tapi dengan rasa kasihan. Aku berbalik, mengambil langkah pertama menjauhi mimbar akad. Tugas kami selesai. Kekacauan di aula akad nikah itu menjadi headline utama di semua media sosial dan berita online nasional hanya dalam hitungan jam. Video dan foto-foto The Reveal menjadi viral. Baskara Wibowo, pengusaha sukses yang dikenal soleh, kini dicap sebagai penipu ulung dan manipulator. Tentu saja, keluargaku syok. Ayahku awalnya sangat marah, bukan padaku, tetapi pada Baskara. Ibu memelukku, menangis lega karena aku tidak jadi terjebak dalam pernikahan palsu itu. Mereka bangga karena aku memilih kebenaran dan martabat. Kamu melakukan hal yang benar, Nak. Meskipun pahit, kamu menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa, kata ayahku sambil mengusap air matanya. Aku bersyukur memiliki keluarga yang suportif. Mereka melindungiku dari segala tuduhan dan gunjingan yang datang dari luar. Ya, ada saja beberapa orang yang menuduhku berlebihan atau mempermalukan pria, mereka yang tidak mengerti kedalaman pengkhianatan yang kami rasakan. Setelah insiden itu, Dahlia dan Santi, yang kini menjadi ikon perlawanan, mendapatkan perlindungan hukum penuh. Pengacaraku memastikan bahwa Baskara tidak bisa lagi mengancam Santi, dan status pernikahan Dahlia segera diselesaikan secara resmi. Kasus Baskara kini ditangani oleh pihak berwajib atas tuduhan penipuan dokumen dan pernikahan. Aku dan Dahlia, yang memiliki latar belakang profesional yang kuat, memutuskan untuk bekerja sama membantu Santi memulai usaha baru, agar ia bisa mandiri sepenuhnya tanpa bergantung pada Baskara. Kami bertiga, yang dulunya adalah calon musuh dalam cinta segitiga, atau segi empat, kini menjadi mitra, sahabat, dan saudari seperjuangan. Aku memandang kembali ke jubah pengantin gading itu, yang kini telah disimpan di lemari. Ia tidak lagi melambangkan kebahagiaan yang sirna, melainkan simbol keberanian dan pilihan. Aku memilih mengenakan jubah itu di depan Baskara, bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai algojo kebohongannya. Aku kembali bekerja. Aku tidak membiarkan patah hati menguasai diriku. Aku mengisi hatiku dengan ibadah, ilmu, dan kerja keras. Aku tahu, Allah sedang menyiapkan takdir yang lebih indah untukku, takdir yang tidak dibangun di atas pondasi kebohongan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari Santi. Dia mengirimiku foto dirinya dengan putranya, tersenyum lebar. Kami bebas, Arumi.
Terima kasih. Kamu adalah malaikat penolong kami. Aku membalasnya dengan senyum. Aku tidak sendirian. Aku telah menemukan saudari-saudari yang luar biasa. Novelku, kisah hidupku, tidak berakhir dengan pernikahan. Novelku berakhir dengan kebangkitan. Kebangkitan seorang wanita berhijab yang menolak menjadi korban pasif. Kebangkitan yang menunjukkan bahwa integritas dan keberanian jauh lebih bernilai daripada kesempurnaan sesaat yang palsu. Aku duduk di teras, meminum teh hangat, dan merasakan kedamaian yang mendalam. Aku mungkin kehilangan calon suami, tetapi aku mendapatkan kembali diriku, martabatku, dan 2 saudari seiman. 7 hari sebelum akad adalah akhir dari sebuah kebohongan, dan awal dari kehidupan yang benar-benar jujur dan penuh harapan. Lihat apa yang kulakukan setelahnya. Aku berdiri tegak, melawan, dan menyelamatkan 2 wanita lain. Aku memilih kebenaran, dan aku tidak menyesalinya sedikitpun. Aku, Arumi Safira, telah menemukan kekuatan sejatiku.